Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan lanjutan tentang proses dakwah sirriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih di awal-awal. Kalau tadi kan puasa Asyura itu pembahasan sudah menjelang akhir wafat Nabi. Itu kan bulan Muharram. Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 2 bulan setelah itu ya, bukan setelah ini. Setelah saat itu. Nabi SAW membentuk tim inti dari generasi terbaik yang kemudian disebut sebagai generasi sahabat. Kata Nabi SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Yang dimaksud adalah generasi sahabat. Sebaik-baik manusia, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi sahabat. Banyak di antara para sahabat yang mereka itu menjadi sebab, ya, menjadi sebab turunnya wahyu. Kan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada umat manusia, diturunkan kepada Nabi untuk menjadi pedoman bagi umat manusia, kan secara berangsur-angsur ya, secara bertahap menurut kebutuhan saat itu. Dan banyak di antara para sahabat yang menjadi sebab. Makanya ini salah satu alasan kenapa para sahabat menjadi generasi terbaik. Ditambah lagi mereka ini bahkan sudah melakukan suatu tindakan yang belum, jadi syariatnya belum turun. Contoh, syariat sholat syukrul wudu atau sholat tuhur itu belum dilakukan oleh Nabi, sebelum dilakukan oleh Bilal. Jadi Bilal yang duluan. Kan Nabi ada dialog, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan sehingga suara langkah kakimu itu terdengar di surga? Bilal berpikir, apa ya kira-kira? Akhirnya dia mengungkapkan bahwa ada satu amalan yang sebetulnya oleh Nabi belum pernah diajarkan, Pak. Ini inisiatif atau ijtihad Bilal saat itu. Saya tidak batal wudu kecuali kemudian saya ambil wudu dan setelah wudu saya sholat 2 rakaat. Itu yang senantiasa dilakukan oleh Bilal, sehingga dia sudah dapat tiket, Pak, di surga, sudah dapat jaminan di surga, karena sebuah amalan sederhana nampaknya, seolah sederhana. Kalau kita lakukan, berat, Pak, menjaga wudu, ya, menjaga wudu kan seolah sederhana, cuma menjaga wudu. Setiap batal, apakah buang air atau buang angin, wudu. Nah, yang repot lagi setelahnya, setelah wudu, sholat. Lagi di kantor misalkan, lagi ngetik nih, buang angin. Kan kalau wudu dulu repot, Pak. Mau menjaga wudu itu bukan berarti menahan untuk tidak batal, bukan. Malah jadi penyakit khawatirnya nanti. Batal ya batal saja, cuma yang kemudian dilakukan setelah batal adalah kembali berwudu. Tambahan, Mbak. Di daerah, saya tidak tahu ya ini tepatnya di mana, seorang bapak-bapak penarik beca. Seorang bapak-bapak penarik beca. Beliau senantiasa menjaga wudunya. Ini beberapa tahun lalu sempat viral. Mungkin kalau dunia medsos sudah seramai sekarang, itu cepat sekali viralnya. Seorang bapak-bapak penarik beca senantiasa menjaga wudunya. Jadi sambil menunggu
calon penumpang yang akan memakai jasa becaknya, dia senantiasa baca sambil tilawah. Jadi sambil nunggu calon penumpang itu nunggunya sambil tilawah. Dan dia punya pemahaman, punya keyakinan kalau baca Quran itu harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan berwudu. Jadi setiap batalnya dia pasti wudu. Setiap batal dia pasti wudu karena sambil menunggu penumpang itu dia baca Quran. Sampai akhirnya Allah pertemukan, Allah kirimkan bantuan secara langsung dari Allah, penumpang yang membutuhkan jasanya dan ternyata punya kelebihan dari sisi harta. Akhirnya si bapak ini setelah ada dialog diberangkatkan ibadah haji. Diberangkatkan haji. Di dunia sudah mendapatkan hasil Pak, dari istiqomah, dari konsistensinya menjaga amalan-amalan seperti yang dilakukan oleh sahabat, salah satunya Bilal. Mudah-mudahan sih itu bukan pahala yang disegerakan ya. Mudah-mudahan bukan. Baik, hadirin rahimakumullah, ya, kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih beberapa orang. Pertama, satu Khadijah, jelas ya, Khadijah jelas. Tidak diajak pun ibunda Khadijah pasti beriman. Ini kasarnya ya, kasarnya. Tidak diajak pun ibunda Khadijah pasti ikut lah. Karena sudah saking percayanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengajak Ali, kemudian Nabi mengajak Abu Bakar, dan Nabi mengajak Zaid bin Harithah. Ini 4 orang pertama yang masuk Islam. Nah berikutnya itu tugas Abu Bakar. Orang yang ke-5 sampai yang ke-10 kami cuma mendapatkan catatannya itu saja. Yang ke-5 itu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ke-6 itu Zubair bin Awam, yang ke-5 Tolhah bin Ubaidillah, yang ke berapa ini? 5, 6, 7, 8, yang ke-8 Sa'id bin Zaid, yang ke-9 Abu Ubaidah bin Jarrah, yang ke-10 Abdurrahman bin Auf. Mohon maaf kalau salah secara urutan ya. Itu diantaranya. Yang 10 orang yang dijamin masuk surga, diantaranya mereka masuk 10 pertama yang masuk Islam kecuali Umar. Kalau Umar belakangan ya. Kalau Umar belakangan. Nanti ya kalau sudah selesai pembahasan sirah Nabi, kalau mau dilanjut masih ada pembahasan sirah sahabat. Dan pasti yang pertama dibahas adalah al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Bapak kalau mau tahu spoilernya monggo Pak, nggak ada larangan, tinggal searching 10 sahabat yang dijanjikan surga, keluar nanti. Masing-masing punya kelebihan. Baik, hadirin rahimakumullah, kemarin sudah dibahas siapa-siapa saja diantaranya. Ibunda Khadijah dari kalangan perempuan, Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak, usianya terpaut 30 tahun dengan Nabi. Nabi 40 tahun, Ali 10 tahun. Jadi sangat cocok masuk di dunia anak-anak. Karena dunia dewasa dengan anak-anak kan berbeda Pak. Metode dakwah kepada orang-orang dewasa dengan kepada anak-anak itu berbeda. Seperti saya Pak, mungkin bisa diterima, mungkin ya. Bisa lah, setidaknya bisa menyampaikan untuk kalangan dewasa. Tapi kalangan anak-anak, angkat tangan saya Pak. Saya pernah disuruh menyampaikan materi di tengah-tengah anak TK Pak. Bukan dunianya, nggak masuk Pak, nggak bisa diterima. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, ya jelas beliau dari kalangan bapak-bapak, dan beliau yang paling banyak berperan mengislamkan di antara sebagian besar para sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islamnya karena Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Auf masuk Islamnya juga karena Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, 3 orang ini secara umur itu hampir sebaya, dan mereka masuk Islamnya juga karena Abu Bakar. Kemarin sudah dibahas bahwa
ketokohan seorang Abu Bakar As-Siddiq itu sangat apa ya bahasanya, memiliki pengaruh yang besar di tengah kaum Quraisy, di mana mereka punya tradisi, punya ciri khas, yakni menjaga pengetahuan tentang nasab. Ya boleh memelihara. Nah, Abu Bakar tampil sebagai orang yang paling paham tentang nasab seluruh orang Quraisy. Bayangkan Pak, seluruh orang Quraisy kalau mau tahu nasab seseorang datang ke Abu Bakar. Kalau ada yang lupa, tapi masing-masing sebetulnya paham, setidaknya untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain jarang gitu. Nah, Abu Bakar salah satu yang paling paham tentang nasab orang Quraisy secara keseluruhan. Jadi kalau mau tahu nasab seseorang datang ke Abu Bakar, mau tahu nasab seseorang datang ke Abu Bakar. Ditambah Abu Bakar juga seorang yang pakar dalam hal bisnis. Kalau kita kan jangankan nasab orang lain, nasab diri sendiri saja paling mentok di kakek, Pak. Ada lagi yang lebih bagus mungkin mentok di atasnya kakek apa buyut. Cuma situ doang, udah. Cuma sampai situ. Anak bin bapak bin kakek bin buyut, udah. Selebihnya kita kebanyakan hampir tidak peduli. Makanya wajar kalau misalkan sampai sekarang, sampai detik ini banyak generasi keturunan Nabi itu yang kemudian dikenal sebagai para habib di tengah-tengah kita, itu ya bisa diketahui karena memang itu tradisi mereka, tradisi orang-orang keturunan Arab. Bagus itu, bagus, sangat bagus untuk dipelihara. Baik, dari sisi usia terpaut 2 tahun dari Nabi, lebih muda 2 tahun dari Nabi. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada peran Arqam bin Abil Arqam. Kemarin kalau tidak salah sudah dibahas. Nah ini rumah Arqam. Ada nggak? Nah ini rumah Arqam. Ini Darun Nadwa, ini tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Tempat berkumpulnya para pembesar Quraisy, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'id, banyaklah, semua di sini berkumpul di Darun Nadwa. Ini Hijr Ismail ya. Ini Hijr Ismail. Ini berarti Multazam itu menghadap ke sana, Pak. Ini Hajar Aswad di pojok sini, dekat ke Hijr Ismail. Mereka kenapa posisinya di situ? Sekaligus memantau orang-orang yang beribadah di sekitar Ka'bah, yang tawaf terutama. Ada satu hadis dalam riwayat Imam Bukhari diantaranya, ketika Nabi sedang sholat di dekat Ka'bah, ya mereka sedang berkumpul di Darun Nadwa, kemudian membuat sayembara siapa yang bisa mengganggu Nabi ketika sholat. Akhirnya muncullah seseorang yang menaruh kotoran unta di atas punggung, di atas di antara 2 belikat Nabi. Nabi sedang sujud, ditaruh kotoran, Pak. Itu dalam pembahasan bahwa kalau kita sedang sholat ada kotoran yang kena ke badan kita, maka itu tidak membatalkan sholat kita. Itu kasusnya ketika Nabi sedang sholat ditaruh kotoran, bayangkan Pak, kotoran unta. Ada yang pernah lihat? Kotoran unta yang kering itu terkadang dikira batu. Kalau kotoran unta yang kering itu kita bisa mengiranya batu. Bapak kalau haji atau umroh hati-hati, Pak. Kalau di sini sedang suka iseng-iseng nendang batu kerikil gitu, di sana jangan. Nendang-nendang batu gitu ya, taunya kotoran unta. Ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Waktu itu Ibnu Mas'ud tidak bisa berbuat apa-apa karena malah jadi bumerang nantinya. Kalau Ibnu Mas'ud membantu Nabi saat itu, malah nanti Ibnu Mas'ud yang jadi korban berikutnya.
Sampai akhirnya ya Fatimah yang muncul, mengangkat, membersihkan lah kotoran itu dari punggung Nabi, baru kemudian Nabi bangkit dari sujudnya. Ini Darun Nadwa. Ini rumah Arqam, jauh Pak, jaraknya lumayan jauh lah ya. Ini berarti dekat ke Sofa. Ini kan Marwah di daerah sini, di sebelah sini. Ini Sofa di sini. Ini Bukit Sofa ini. Ini Bukit Sofa, di sini Bukit Marwah. Sekarang kan kalau sa'i itu di sini nih. Ini Sofa, ini Marwah. Ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah di sini. Dekat ke Bukit Sofa, rumah Arqam bin Abil Arqam. Ini seorang pemuda yang usianya sekitar 16 tahunan. Jadi kalau Nabi membuat perkumpulan di rumah itu, orang-orang pembesar Quraisy tidak terlalu curiga. Kenapa? Yang menjadi pusat base campnya adalah seorang pemuda. Jadi bukan tokoh gitu. Mereka tahu sering ada perkumpulan di rumah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Tapi mereka yang tidak curiga. Ya paling anak-anak muda biasalah. Tongkrongan biasa paling, bukan dalam rangka membangun siasat yang kedepannya menjadi siasat perang misalkan. Dan memang faktanya begitu kan, bukan sedang membangun kekuatan untuk melawan Quraisy, bukan. Mereka berpikirnya demikian karena alasan tadi, karena Arqam itu hanyalah seorang pemuda, karena mereka sangat sangat mengkultuskan kalau yang memiliki pengaruh itu ya harus yang sudah berumur. Makanya Abu Thalib itu salah satu tokoh, karena beliau termasuk yang sudah sepuh. Abu Thalib itu ditokohkan oleh mereka karena termasuk yang sudah sepuh. Tujuannya untuk menentukan markas dakwah, jelas menegaskan konten dakwah, kemudian membangun loyalitas keimanan dari para sahabat. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat adalah keyakinan tentang akidah. Adanya surga dan neraka itu pembahasan di awal. Kita akan bahas di antaranya nih. Dan apa yang diajarkan oleh Nabi adalah pembiasaan sholat. Sholat yang mana? Bukankah sholat itu pertama kali disyariatkan ketika Isra dan Mi'raj, yang itu terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian? Betul Pak, itu pertama kali disyariatkan sholat yang 5. Sholat yang 5 waktu. Adapun sholat itu dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada ya. Sholat dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Nabi Ibrahim itu sholat, otomatis keturunan dari Nabi Ibrahim semuanya sholat. Nabi Ishak, Nabi Ismail ya, sholat. Kemudian Nabi Ishak juga sholat. Nabi Yakub juga sholat. Keturunan Nabi Yakub siapa Pak? Nabi Yusuf secara khusus. Secara umum, secara keseluruhan Bani Israel. Gitu aja Pak. Bani Israel semuanya sholat karena mereka adalah keturunan dari Nabi Yakub. Bani Israel Pak, yang kemudian menjadi bangsa Yahudi, itu sholat. Di antara Bani Israel kemudian banyak para nabi, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu semuanya mereka membawa syariat sholat sesuai ajaran dari Nabi Ibrahim. Termasuk di zaman Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail. Jelas banyak ayatnya bahwa Nabi Ismail adalah ahli sholat, dan Nabi Muhammad mengikuti milah Nabi Ibrahim, senantiasa sholat. Sudah disampaikan waktu Nabi Muhammad berkholwat, bertahanus di Gua Hiro kan sholat. Hanya memang tidak disebutkan rincian kaifiyahnya bagaimana. Yang jelas ada ruku dan sujud. Dari mana dasarnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Al-Baqarah ayat 125. Ruku dan sujud itu sesuatu yang tidak terlepas dari sholat, praktek sholat. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, ada dialog antara Nabi dengan Abu Thalib. Ya, Abu Thalib bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai anak saudaraku, kata Abu Thalib, wahai anak saudaraku, anak Abdullah kan, agama apakah yang kamu anut ini? Nabi menjawab, wahai paman, ini adalah agama Allah, agama para malaikat, agama para rasul, agama para nabi, dan agama bapak kita Ibrahim. Karena Abu Thalib juga kan ya senasab dengan Nabi. Nasab Nabi kan nyambung ke Nabi Ibrahim. Abu Thalib juga paham bahwa dirinya adalah keturunan dari Ibrahim. Agama bapak kita, kata Nabi. Kemudian setelah di kesempatan, Abu Thalib juga bertanya kepada Ali, wahai Ananda, agama apakah yang kamu anut ini? Ali menjawab, aku beriman kepada Rasulullah, aku membenarkan segala apa yang dibawanya, aku sholat bersamanya karena Allah dan aku mengikutinya. Maka komentar dari Abu Thalib nih, sesungguhnya dia tidak akan mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Abu Thalib sudah bisa menilai apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah ajaran yang benar, Abu Thalib yakin, bahkan sangat yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah agama, adalah sesuatu yang benar. Sebetulnya nih, saya jumping dulu sedikit. Di akhir hayat Abu Thalib itu nyaris mau mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayat. Tapi sampai akhir hayat Abu Thalib itu ditungguin sama orang-orang Quraisy, dan itu yang menghalanginya untuk beriman kepada Nabi, untuk menghalangi Abu Thalib untuk beriman kepada Nabi. Tapi nanti ada hikmah, Pak. Nanti ada hikmah. Kenapa kok Abu Thalib tidak mau beriman padahal dia sudah yakin dan percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi? Salah satu hikmahnya, Pak. Salah satu hikmahnya, kalau Abu Thalib saat itu beriman, ya, kalau Abu Thalib saat itu beriman, maka pembelaan Abu Thalib kepada Nabi itu akan dituding dalam tanda kutip sebagai pembelaan keimanan. Bahwa suksesnya Nabi berdakwah ada apa bahasanya ya? Ada backup dari Abu Thalib sebagai pamannya yang juga merupakan orang yang beriman. Tapi karena Abu Thalib qadarullah tidak beriman bahkan sampai akhir hayat, memang ada pembelaan, Pak, kepada Nabi. Memang ada pembelaan kepada Nabi. Tapi uniknya orang yang tidak beriman kepada Nabi pun membela. Jadi hanya sebatas, kalaupun ada pembelaan, hanya sebatas ya sayangnya seorang paman kepada ponakan atau sayangnya seorang ayah kepada anak. Bukan landasan akidah. Ya, bukan landasan akidah. Dan sekali lagi yang menghalangi Abu Thalib hanya karena tidak enak saja, Pak, kepada orang-orang Quraisy yang lain, karena Abu Thalib itu sangat ditokohkan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian wahyu kan perlahan-lahan, Pak, secara berangsur diturunkan, dan Nabi menganjurkan kepada para sahabat setiap ayat yang turun itu senantiasa dibaca. Jadi ada proses muamalah dengan Al-Quran. Satu, membaca, ini kan tugas kita ya. Tugas kita terhadap Al-Quran itu ada 5. Tugas kita terhadap Al-Quran ada 5. 1, membaca. 2, memahami. 3, mengamalkan.
Bukan membaca dulu, yang pertama mengimaninya. Yang pertama mengimani, dua membaca, tiga mengamalkan, memahami, empat mengamalkan, lima mendakwahkan. Yang keenam ini bonus, menghafal. Menghafal. Bonus saja, Pak. Kalau bisa ya. Tapi kalau zaman sahabat dulu menghafal itu justru yang di tengah-tengah lah, beriman, membaca, memahami, otomatis itu. Kalau setidaknya memahami terjemah, jadi tidak harus pakai terjemah maksudnya kan emang ini bahasa mereka. Ya. Kan orang Mekah, orang-orang Arab tidak perlu menterjemahkan, Pak. Karena begitu ayat turun langsung paham. Termasuk juga menghafalkan. Ini diantara kewajiban kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi bagian dari umat yang meninggalkan Al-Quran, yang kemudian disesalkan, yang dikeluhkan oleh Nabi SAW sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan setiap malam dan siang di zaman Nabi saat itu ya diisi dengan tilawatil Quran. Baik, ini tadinya mau masuk pada pembahasan tema-tema Al-Quran di awal. Tema-tema Al-Quran. Di antaranya keimanan kepada Allah dan hari akhir, gambaran surga dan neraka, itu awal-awal. Temanya, pembahasan-pembahasan ayat-ayat yang diturunkan, itu keimanan kepada Allah dan hari akhir. Makanya banyak pokoknya kalau ada kata iman kepada Allah dan mesti lanjutannya kepada hari akhir. Ya. Banyak tuh, banyak. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Saking banyaknya sampai bantu satu ayat yang di awal malah ada ya. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir. Malah di awal surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Itu masih banyak padanan. Itu salah satunya menunjukkan kalau itu adalah ayat-ayat yang baru pertama maksudnya masih di awal-awal diturunkan. Iman kepada Allah hari akhir, iman kepada Allah hari akhir. Jadi diingatkan tentang adanya hari akhir, Pak. Ini penting. Orang-orang Mekah saat itu, orang-orang Arab secara keseluruhan, termasuk juga mungkin umat manusia secara keseluruhan, mereka tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Dan ini penting, mengingatkan sesuatu tentang akhir ini penting, Pak. Termasuk saya kalau nggak diingatkan tentang akhir akan terus aja, Pak, ini. Kalau nggak ada jam depan saya akan terus. Tapi sedikit lagi nih. Terutama kepada para penguasa saat itu ya. Kepada para penguasa saat itu, orang-orang Arab, Nabi berdakwah menyampaikan bahwa akan ada akhir dari kehidupan ini. Kehidupan manusia, kematian, atau bahkan kehidupan akhir dari kehidupan hari kiamat. Dan ini sangat-sangat penting, terutama bagi karangan para pemimpin. Karena kalau pemimpin tidak disadarkan bahwa akan ada akhir dari masa kepemimpinannya, maka dia akan berbuat dengan semena-mena. Maka cukup dengan 1 periode, cukup dengan 2 periode, cukup dengan 3 periode, misalkan, Pak, misalkan. Saya tidak maksud menyindir pemimpin manapun, tidak. Yang jelas, setiap pemimpin harus disadarkan bahwa akan ada ending dari masa jabatannya. Entah itu berakhir dengan masa jabatan sesuai waktunya, atau dari ending akhir hayatnya. Dan pasti akan ada pertanggungjawaban dari setiap apa yang dilakukan. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi. Tidak hanya pemimpin negara, tidak hanya pemimpin wilayah, tidak hanya pemimpin desa, kecamatan, RT. Tidak, masing-masing dari kita ini
pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan masing-masing dari kalian akan diminta pertanggungjawaban dari rakyatnya. Suami akan diminta pertanggungjawaban untuk istrinya, bapak akan diminta pertanggungjawaban untuk anak-anaknya, istri akan diminta pertanggungjawaban tentang keuangan keluarganya mungkin. Kurang lebih itu Pak. Ini awal-awal gambaran di awal-awal turunnya ayat. Dakwah Nabi itu seputar itu, termasuk juga surga dan neraka. Bagaimana kemudian para sahabat diberikan motivasi, harus begini, harus begini, harus begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kenapa? Supaya dapat surga. Emang surga itu gimana? Dijelaskan ayat-ayat tentang surga. Ada taman, kebun, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu penting bagi mereka Pak, gambaran tentang keindahan. Oh nanti di surga begini, ini nanti di surga begini. Jadi mereka bersemangat. Mereka bersemangat. Lakukan ini balasannya surga. Lakukan ini balasannya surga. Jangan lakukan ini balasannya surga. Dan mereka sekali lagi Pak, jangankan orang-orang yang sudah beriman, selevel Utbah bin Rabi'ah, tahu Pak? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu percaya 100% kepada apa yang diucapkan Nabi. Umayyah bin Khalaf ini mantan tuannya Bilal yang menyiksa Bilal. Itu 100% percaya terhadap omongan Nabi. Apalagi yang jelas-jelas sebagai sahabat. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu mereka percaya akan mendapatkan surga. Surga bagaimana? Mereka 100% percaya. Repotnya sekarang nih, kita seolah-olah atau umat Nabi seolah-olah sekarang nih tidak mempercayai apa yang diucapkan oleh Nabi 100%. Benarkah begitu? Mudah-mudahan tidak. Insya Allah nanti kita akan laksanakan saum Tasu'a Asyura. Balasannya diampuni setahun yang sebelumnya dan setahun yang berikutnya. Itu salah satu fadilah keutamaan saum Tasu'a dan Asyura. Mudah-mudahan apa yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami dan menjadi rezeki pemahaman bagi kita semua. Kalaupun tidak, setidaknya menambah pundi-pundi pahala ya dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Itu cukup ya, udah lewat dari waktunya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.